Halo, assalamualaikum. Oke, video ini berasal dari pengalaman kami yang merasakan betapa pentingnya pengelolaan keuangan sebelum menikah. Karena di sana kami banyak dihadapkan dengan berbagai keputusan-keputusan penting dan semuanya membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Akan sangat kelabakan kalau kami itu nggak pernah mulai mencatat keuangan pribadi kami. Barakallah, sekarang banyak banget personal finance app yang bisa digunakan. Dan yang kami review itu hanya beberapa apps yang memang kebetulan kami pakai. Oke, let's start the video. Di video kali ini aku ngajak suami aku kenalin. Halo, nama aku Faisal, suaminya Laras. Di sini kita berdua mau cerita tentang pengalaman kita dalam menggunakan personal finance aplikasi. Nah, selama ini sebelum dan sesudah kita nikah, aku sendiri personal itu pakai dua aplikasi yang berbeda, sedangkan suami aku itu pakai aplikasi yang sama. Akhirnya kita pakai aplikasi yang sama. Nah, dua aplikasi ini itu masuk ke top 5 personal finance apps by Grid ID tahun 2018. Oke. Nah, sebelum masuk ke review kita berdua, aku mau nanya kamu tentang personal finance apps itu gimana? Kenapa sih kita tuh penting untuk nyatet personal finance kita? Oke, yang pertama aku sendiri sebenarnya masuk kategori untuk orang yang keuangannya lumayan jelek dalam pencatatan karena mungkin males dan nggak terbiasa. Nah, sebelum kenal aplikasi personal finance ini, aku nggak tahu nih pengeluaranku itu paling besar untuk apa, dan kira-kira karena aku ada beberapa usaha biasanya itu kecampur, jadi pencatatannya agak jelek nanti karena di rekening pun itu masih satu akun, jadi sering kecampur. Dan dengan aplikasi personal finance ini itu juga mempermudah dan minimal membantulah untuk laporan keuangan itu. Jadi kalau menurut aku kenapa sih kita penting nyatet, ya itu tadi sepakat sih sama katanya suami aku kalau kita harus tahu berapa sih pengeluaran kita. Kalau kita tahu pengeluaran kita, otomatis kita juga tahu realisasi penganggaran kita itu berapa. Nah, mungkin kalau dari aku sih pengalaman dari teman-teman di kantor juga, kebanyakan mereka itu nggak pakai aplikasi personal finance, jadi mereka cuma ngira-ngira aja pengeluaran paling besar itu di apa. Terus tapi mereka nggak tahu seberapa besar mereka mengeluarkannya, itu nggak tahu. Jadi mungkin untuk orang yang nggak ngerti sama sekali tentang finance, ini salah satu langkah paling mudah untuk kita mulai untuk belajar tentang manajemen keuangan. Oke, masuk ke aplikasinya. Jadi dua aplikasi yang pernah aku pakai itu sebelum menikah, aku pakai My Money, aplikasi My Money. Dan Faiz, suami aku itu pakai Money Lovers. Dan setelah kita menikah, kita pakai Money Lovers aja. Nah, sebenarnya secara teori penggunaan aplikasi itu dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu kemudahan dan kegunaan dari aplikasi itu sendiri. Nah, menurut kamu aplikasi Money Lovers ini punya keunggulan apa, kemudahan apa?
Yang pertama itu dulu sih aku coba-coba dan memang sempat beberapa juga pakai beberapa aplikasi yang berbeda, tapi menurut aku yang paling mudah, tampilannya bagus dan intuitif itu ya Money Lover ini. Selain itu dia lebih fleksibel karena laporannya bisa diekspor ke Excel. Oke. Terus aku mau gantian tanya nih, kamu kan udah pakai sebelumnya udah pakai My Money, terus sekarang kita pakai Money Lover. Itu kira-kira apa bedanya antara dua aplikasi tersebut? Kalau bedanya ada plus minusnya sih. Kalau plusnya itu dua-duanya sama-sama punya tampilan yang menarik, kemudian user friendly. Terus mereka juga sama-sama punya akun bisa free, terus juga bisa diupgrade jadi premium. Terus enaknya itu dua-duanya ada menu penganggaran sama. Terus kalau dari tampilan laporannya itu lebih banyak yang My Money memang, karena dia benar-benar cash basis. Nah, sedangkan aku itu awalnya memang suka banget sama My Money karena ada akun transfer kas yang kadang-kadang di suatu aplikasi itu mereka mengakui itu sebagai beban dan pendapatan. Jadi pendapatan kita masuk double, beban kita juga kecatat double. Mungkin secara total laba rugi itu kasnya balance sama, tapi secara pelaporan total pendapatan sama total beban itu jadinya double, nggak real. Nah, kalau di My Money itu bisa transfer antar kas, sedangkan di Money Lover sendiri aku masih belum nemu aplikasi menu yang seperti itu, karena dia masih nyatet dua kali pendapatan dan 2 kali beban ketika aku pindah kas, misal dari kas bank ke dompet. Kalau minusnya My Money itu dia backup datanya basisnya belum cloud. Kita masuknya ke akun itu juga nggak pakai email, cuma security-nya tuh cuma pakai password. Jadi itu nggak memungkinkan banyak device login di aplikasi itu. Sedangkan untuk yang Money Lovers itu bisa banyak device login di akun tersebut. Aku kemarin nebeng akunnya suami, jadi cukup satu akun aja itu bisa dipakai di HP kita berdua, jadi lebih mudah. Akun premiumnya cukup satu aja dan aku bisa lihat pencatatan keuangannya dia juga bisa lihat pencatatan keuanganku gitu. Selain itu plusnya kita bisa sama-sama saling ngingetin kalau misalnya kita lupa nyatet dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut aku abis nikah, menurutku lebih cocokan pakai aplikasi yang Money Lovers. Cuman kembali ke preferensi masing-masing. Terus cerita sedikit pengalaman aku pribadi yang memang basicnya finance aja sebenarnya masih punya kendala dalam penggunaan personal finance apps ini. Salah satunya aku masih sering lupa catat kayak gitu. Kalau misalkan pengeluarannya itu ada struknya, terus misalnya dari M-Banking itu mungkin masih bisa di-track. Cuman kalau udah misal kayak beli jajan ke warung, terus beli bensin kayak gitu yang sering lupa, sering nggak kecatat. Tapi ya udah, kalau kayak gitu saran aku di akhir periode atau di saat kalian mau evaluasi keuangan atau apa, kalian sesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Jadi dihitung dulu uangnya berapa, saldonya berapa, cash on hand-nya berapa gitu. Kalau dari Anda kendalanya seperti apa?
Kalau aku sih memang dari dulu sama nggak terlalu disiplin ya untuk mencatat keuangan. Tapi mungkin salah satu tips buat orang di luar sana yang mirip seperti aku, suka lupa nyatet keuangan sama kurang disiplin dalam nyatet keuangan, minimal kalian selalu simpen struk yang ada. Jadi kalau dulu sih aku nggak pernah nyimpen struk ya, tapi dengan adanya aplikasi ini dan adanya tuntutan buat ngisi aplikasi ini, jadi setiap ada struk aku masukin di dompet. Jadi ini nih, dompet aku, oh ini masih dikit struknya biasanya loh. Nah itu struk-struk yang belum tercatat. Nah struk ini aku simpan, nanti biasanya kalau pas senggang gitu aku catat. Oke. Oh iya, ngomongin tentang harganya juga. Untuk aplikasi My Money yang dulu aku pakai, untuk versi Pro-nya itu per tahun atau apa ya? Per tahun itu 20.000. Cuman menurut aku yang free aja udah cukup. Karena bedanya yang free sama yang premium itu cuma kita bisa pakai password, terus tampilan warnanya, template-nya bisa diganti-ganti, gitu aja. Yang lainnya sama, jadi nggak usah. Kalau saran aku nggak usah. Terus kalau yang Money Lovers? Kalau Money Lovers itu one time payment ya, jadi cuma satu kali bayar. Aku lupa sih, tapi nggak sampai 100.000, itu udah selamanya. Dan itu kalau untuk yang berbayar, dia bisa nambah dompet atau apa ya, pengelompokan keuangan itu unlimited. Kalau dulu kalau masih free, kalau nggak salah cuma maksimal 2 dompet dan satu akun bank. Kalau yang berbayar itu unlimited. Kalau Money Lovers bisa connect sama bank kita nggak? Akun bank kita nggak? Money Lovers bisa connect dengan iBank akun, tapi saat ini cuma beberapa bank aja yang ada di Indonesia. Jadi nggak semua. Mungkin itu juga bisa jadi solusi buat yang lupa-lupa catat. Mungkin nanti kalau dengan kita beralih ke digital payment yang langsung didebit dari bank, nanti mungkin itu lebih mudah buat pencatatan daripada kita harus masukin satu-satu. Right. Terus kalau dari kamu ada tips nggak buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum nyatet atau pengen mulai nyatet? Oh, kalau dari aku sebenarnya nggak ada tips khusus. Ya yang harus ditanamin itu disiplin aja sih. Terus misalnya mau mulai nyatet, misalnya nggak langsung pakai yang digital, mau manual juga nggak apa-apa. Nggak harus pakai digital, cuman lebih enak ke digital sih karena semua sudah terdigitalisasi. Terus kalau untuk teman-teman yang punya bisnis itu juga penting banget buat misahin akun keuangannya kalian sama akun bisnisnya kalian, itu penting. Terus saran juga mungkin untuk teman-teman yang sudah menikah, pencatatan keuangan itu penting banget. Keterbukaan dengan pasangan itu juga penting banget. Jadi mungkin bisa mulai dicatat pengeluaran pendapatannya dari sekarang. Itu udah. Mungkin setelah ini ada beberapa video yang menampilkan tampilan-tampilan dari Money Lovers ataupun My Money. Terima kasih. Dah. Nah, di sini aku mau nunjukin tampilan-tampilan dari aplikasi yang udah kami review tadi. Ini My Money versi free-nya.
Di sini udah ada kategori-kategori yang bisa kita bikin, terus ada kas-kasnya juga yang bisa disetting, dan ada set budgetnya. Menurut aku ini udah lengkap banget sih untuk yang versi free. Nah, ini transaksinya aku buat sendiri ya, karena aku sekarang udah nggak pakai yang itu. Nah, ini yang versi pro, sengaja banget aku update ke pro buat lihat bedanya apa sih. Ternyata dari kategori account, budgeting, analysis itu sama banget. Yang bikin beda itu di bagian preference-nya. Kita bisa milih tema, terus kita juga bisa setting passcode protection. Oke, sekarang kita lihat yang versi Money Lovers. Di sini ada menu dompet, banyak banget karena dompet kita dibagi jadi 2, dan kategorinya itu bisa dipilah-pilih di masing-masing dompet. Jadi bisa ada, bisa enggak. Terus ada hutang piutang, ini yang enggak ada di aplikasi My Money. Di sini juga ada menu acara, misalkan kalian suka jalan-jalan, traveling. Nah, ini kita bisa ngatur budget, terus bisa ngatur pengeluaran juga dan setting harinya. Bye-bye.